Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Junius Hura SPD. Saya adalah seorang guru di SMA Negeri 1 Bide, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023, bidang studi biologi di LPTK Universitas Muhammadiyah Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 202341171169 pada hari ini Selasa tanggal 5 Maret tahun 2024. Saya melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka ujian kinerja atau UKIN di SMA Negeri 1 Bide, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara. Praktek pembelajaran ini menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL pada mata pelajaran biologi, materi struktur dan fungsi organ sistem ekspresi pada manusia di kelas 11. Berikut ini adalah video UKIN saya. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi anak-anak. Baik, Pak. Baik, sebelum kita memulaikan kegiatan proses belajar kita pada pagi hari ini, saya minta kepada anak kami untuk menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang dipimpin oleh Intan. Kepada anak kami si Intan, dipersilakan. Teman-teman, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita, banyak kita menyatakan diri kepada Tuhan. Mari kita bersatu dengan doa. Kami mengucapkan pembelajaran juga, terima kasih atas pertolongan Bapa dari rumah dan bersama di tempat yang bersama. Tuhan telah kekuatan kami menimpa kuasa seluruh. Hanya terbaik sebagai lagu berkaitan melahirkan proses pembelajaran kami. Kiranya Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan dari Engkau, agar setiap pertanyaan yang diberikan Bapa, guru dapat membawa kita ke dalam doa supaya pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan diberikan kesehatan buat kita semua. Amin. Amin. Baik, sebelum kita memulaikan, saya mengutip kehadiran anak kami. Coba dengarkan namamu. Aminta, Iglesia, Estaria, Emike, Hilda, Intan, Irfan, Jeffrey, Zulfiaman, Martalini, Tiani, Martina, Masa Kemurahan, Melta, Isdaya, Petra, Renata,
Sonibate, Hilda, Hadir Pak. Disanto, Yusni, Tartika, tapi anak kami semuanya hadir pada pagi hari ini. Sebelum saya melanjutkan materi kita hari ini, saya suruh anak kami dulu perhatikan sampah di tempat duduk kalian. Di lantai silakan dilihat. Kalau ada sampah dibersihkan. Coba dicek dulu ada sampah di bawah mejamu. Silakan bersihkan, buang di tempatnya. Sudah? Sudah aman? Aman. Baik. Bagaimana kabar anak kami hari ini? Sehat. Karena dalam keadaan sehat sih. Sehat. Semangat belajar. Semangat. Kalian kurang semangat? Iya. Berarti semua anak kami pada hari ini semangat untuk belajar. Baik. Kita telah mempelajari yang namanya sistem pernapasan. Sistem pernapasan ada dua ya. Masih ingat? Masih. Apa itu sistem pernapasan yang kedua itu? Eksternal dan internal. Berarti masih ingat anak kami itu materi yang sudah dibelajar. Tetapi materi kita hari ini adalah materi yang diambil dari sistem ekspresi pada manusia. Sebelum kita melanjutkan, tentu ada yang namanya capaian pembelajaran kita. Naik dimensi profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yang kita kaitkan dengan materi ini ada tiga. Apa yang ketiga itu? Bergotong royong. Ketiga? Kita bahas satu-satu dulu. Bergotong royong itu adalah artinya adanya kerjasama yang baik. Bagaimana anak kami itu bekerja sama. Yang ketiga adalah kreatif. Bagaimana kreatif? Apa? Menciptakan hal-hal yang baru. Itu namanya kreatif. Itulah keterkaitan daripada materi yang kita pelajari hari ini. Anak kami cermati apa daripada tayangan video tersebut mengenai sistem ekspresi pada manusia. Silakan cermati itu video tersebut. Hai sahabat kompas.com, kali ini kita mau bahas soal salah satu organ tubuh nih, yaitu ginjal. Kalian tahu nggak sih, orang yang punya penyakit ginjal itu cenderung tidak mengalami gejala hingga tahap yang sangat lanjut. Nah, inilah alasan mengapa hanya 10% orang dengan penyakit ginjal kronis yang tahu kalau mereka mengidap penyakit itu. Satu-satunya cara untuk mengetahui dengan pasti apakah seseorang memiliki penyakit ginjal adalah dengan melakukan tes. Namun selain tes, ternyata ada beberapa gejala fisik yang bisa menandakan kalau ginjal kita tidak sehat. Menurut Kepala Petugas Medis di National Kidney Foundation, Dr. Joseph Fasolotti, ada 10 gejala fisik yang mungkin mengindikasi penyakit ginjal. Yuk kita bahas satu persatu. Gejala pertama yakni tubuh yang mudah kelelahan. Ketika fungsi ginjal menurun, maka hal itu dapat menyebabkan penumpukan racun dan kotoran di dalam darah. Hal ini dapat membuat tubuh lelah, merasa kurang berenergi, dan sulit berkonsentrasi. Komplikasi lain dari penyakit ginjal ini juga dapat menyebabkan anemia loh, sahabat kompas.com.
Ternyata sulit tidur juga bisa jadi salah satu tanda kalau ginjal kita tidak sehat. Ketika ginjal tidak melakukan penyaringan dengan benar, racun akan tetap ada dalam darah dan keluar melalui urin. Kondisi ini bisa mengakibatkan kita kesulitan tidur, sahabat kompas.com. Selain itu, ada pula hubungan antara obesitas, penyakit ginjal kronis, dan sleep apnea yang kerap terjadi pada mereka yang mengidap penyakit ginjal kronis. Tapi tak hanya dua tanda tadi, ternyata kondisi kulit kita juga bisa menjadi tanda selanjutnya, sahabat kompas.com. Misalnya, kalau kulit kering dan gatal, hal ini bisa menjadi tanda atau gejala penyakit ginjal stadium lanjut. Hal ini mengindikasi kondisi ketika ginjal tidak dapat menjaga keseimbangan mineral dan nutrisi di dalam darah. Tanda selanjutnya ya, sahabat kompas.com. Kamu tahu nggak, sering buang air kecil khususnya di malam hari ternyata bisa menjadi tanda penyakit ginjal loh. Hal ini disebabkan tidak berfungsinya penyaring ginjal sehingga terjadi peningkatan buang air kecil. Tapi terkadang gejala ini juga bisa menjadi tanda infeksi saluran kemih atau pembesaran prostat pada pria. Masih berhubungan dengan tanda yang tadi, yakni darah dalam urin. Kalau kalian menemukan darah dalam urin, kalian harus berhati-hati, sahabat kompas.com. Hal ini bisa menjadi tanda bahwa penyaring ginjal telah rusak, sehingga sel-sel darah bisa mulai bocor dan terbawa urin. Di sisi lain, darah dalam urin juga bisa menjadi indikasi tumor, batu ginjal, ataupun infeksi lainnya. Masih soal urin, gejala lain yang menunjukkan ginjal tidak sehat adalah urin yang berbusa. Jika kamu harus menyiram urin beberapa kali hingga gelembungnya hilang, ini menunjukkan ada banyak protein dalam urin. Banyaknya protein dalam urin bisa menjadi tanda bahwa penyaring ginjal telah rusak. Kini kita beralih ke tanda fisik lainnya yang mungkin sahabat kompas.com kerap kali rasakan, yaitu bengkak di sekitar mata. Ternyata kebocoran protein dalam urin juga bisa mengakibatkan terjadinya pembengkakan di sekitar mata. Hal ini karena ginjal tidak dapat menyimpannya di dalam tubuh sehingga membocorkan sejumlah besar protein. Bukan hanya bengkak di sekitar mata, namun bengkak di kaki juga bisa menjadi tandanya. Pembengkakan ini dikarenakan penurunan fungsi ginjal yang menyebabkan retensi natrium. Beralih ke tanda lainnya ya, yakni salah satu gejala yang paling umum nih sahabat kompas.com, yaitu nafsu makan yang menurun. Nah, penyebabnya ini bisa dikarenakan oleh penumpukan racun akibat penurunan fungsi ginjal.
Tanda kalau ginjal seseorang tak baik yakni otot yang mudah kram. Kalau fungsi ginjal terganggu, maka akan terjadi ketidakseimbangan elektrolit. Nah, kalau kadar kalsium yang rendah disertai fosfor yang tak terkontrol, bisa menyebabkan kamu mudah kram otot, sahabat kompas.com. Itu dia 10 tanda-tanda ginjal yang tidak sehat dilansir dari National Kidney Foundation. Kalau kalian merasa punya tanda-tanda itu, lebih baik segera periksa. Tayangan video mengenai gejala-gejala daripada penyakit yang terdapat pada ginjal. Namun, Bapak ingin mau bertanya kepada kami. Yang menjadi pertanyaan Bapak di sini adalah tadi kita melihat ada macam-macam gangguan pada sistem ekskresi. Namun, apakah yang menjadi penyebab terjadinya gangguan tersebut khususnya pada ginjal? Siapa yang bisa menjawab? Silakan berdiri. Oke. Nah, menurut saya gejala yang dapat menyebabkan suatu penyakit dikhususkan pada ginjal, kita ambil satu contoh seperti gejala di video tadi, yaitu penurunan nafsu makan. Nah, dalam ginjal ini dapat mempengaruhi kita untuk tidak ataupun menurunkan nafsu makan kita. Itu disebabkan karena penumpukan toksin. Nah, ketika toksin ini telah menumpuk dalam tubuh, maka akan terjadi yang disebut dengan nafsu makan tadi. Yang harusnya toksin ini dikeluarkan melalui urin, namun ketika ginjal kita tidak berfungsi, maka toksin itu akan bertahan dalam tubuh kita dan menyebabkan kita akan menurunnya nafsu makan kita. Oke, demikian. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu sama Masa. Lagi dipersilakan. Ya, silakan. Oke, menurut dari saya itu ada 3, yaitu yang pertama itu penyakit ginjal kronis. Yaitu ini adalah salah satu penyebab utama gagal ginjal. Pada penyakit ginjal kronis ini dapat disebabkan oleh berbagai kondisi seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu infeksi ginjal. Infeksi ginjal atau pielonefritis ini dapat menyebabkan kerusakan ginjal yang disignifikan jika tidak diobati dengan tepat. Bakteri dari saluran kemih dapat menyebar ke ginjal, menyebabkan inflamasi dan kerusakan. Yang ketiga yaitu batu ginjal. Batu ginjal yang besar atau banyak bisa mengganggu aliran urin dan menyebabkan kerusakan ginjal. Terima kasih. Baik, terima kasih penjelasan daripada Jun Priaman tentang penyebab terjadinya gangguan pada sistem ekskresi khususnya pada ginjal. Tadi dia jelaskan bahwa ada 3 ya. Apa yang pertama tadi Penyakit ginjal kronis, infeksi ginjal, dan batu ginjal. batu ginjal. Tepuk tangan dulu. Pelajaran yang kita capai hari ini adalah yang pertama, peserta didik itu dapat menjelaskan hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem ekskresi melalui diskusi kelompok anak-anak. Melalui diskusi kelompok, anak-anak nanti adanya diskusi kelompok satu sama lain. Yang kedua, peserta didik itu dapat menganalisis pengaruh pola hidup terhadap kelainan pada sistem ekskresi. Berarti ada beberapa gangguan atau kelainan yang terdapat pada sistem ekskresi yang terdapat pada manusia. Nah, ekspresi pada manusia.
Silakan berdiri siapa yang bisa memberikan penjelasan buat kita apa itu sistem ekspresi. Coba perhatikan dalam buku 313. Ada situ. Siapa yang bisa membantu si Albert dulu? Ekskresi adalah sistem pembuangan zat-zat sisa metabolisme atau metabolit yang sudah tidak berguna atau berbahaya jika disimpan di dalam tubuh. Baik, terima kasih, tepuk tangan dulu sama Albert. Keempat adalah berarti ada 4 organ pengeluaran pada manusia. Itu hati, ginjal, paru-paru, dan kulit. Semuanya ada fungsi. Ada kegunaannya. Seperti pada kulit. Kulit kita ini kan mengeluarkan namanya keringat. Dalam kelompok itu nanti saya bagikan LKPD anak kami. Silakan baca bahan bacaan yang sudah saya bagikan di Telegram kita. Ada bahan kajian literatur dan ada juga bisa dibaca melalui internet, dicari di internet, di YouTube juga ada. Di setiap masing-masing kelompok nanti itu mengerjakan namanya LKPD itu kalian masing-masing kelompok mendiskusikan apa isi dan kita membuat kelompok kita masing-masing. Silakan buat kelompokku, biar saya tentukan adalah inilah kelompok 1 sebanyak 5 orang, ini kelompok 2, ini kelompok 3 dan 4 dan 5. Silakan untuk kelompok. Ini kelompok 1. Kelompok 1 ini kan. Ini kelompok 2. Bagaimana, sudah lengkap? Ini kelompok berapa ini tadi? Oh, ini kelompok 5. Yang belakang ini kelompok berapa? Kelompok 4. Bagaimana, sudah lengkap? Sudah. Ini kelompok berapa ini di depan? Kelompok 3. Baik, saya bagikan LKPD anak-anak kami. Ini LKPD anak kami, ini kelompok 1. Silakan diskusikan bersama anggota kelompokmu. Ini kelompok 2. Ini kelompok 2 ya. Silakan diskusikan dengan anggota kelompokmu. Jangan menyembunyi, boleh dekat supaya bisa berdiskusi dengan baik. Ini kelompok 5. Ini kelompok 5 juga. Silakan diskusikan materimu mengenai sistem ekspresi dan bertukar pikiran satu sama lain. Sudah paham? Ini kelompok berapa ini? Kelompok 4. Ini kelompok 4. Ini LKPD kalian, silakan kerjakan bersama tim kelompok.
Paham? Ini kelompok berapa ini, Nak? Siapa ketuanya? Semuanya silakan kerjakan. Diskusikan dengan seksama bersama tim kelompok. Di dalam LKPD itu saya memberikan waktu kepada kami untuk membacakan dan berdiskusi. Nanti kita teruskan setelah di kelompok 1. Silakan ada di LKPD itu ada 2 tugas yang kalian kerjakan. Yang pertama adalah ada gambar mengenai organ daripada ekspresi. Yang kedua mengenai macam-macam penyakit atau gangguan daripada sistem ekspresi. Silakan diskusikan apa yang menjadi penyakit itu, itulah keseluruhannya, atau itulah tugas daripada kita. Yang pertama tadi adalah mengenai struktur organ daripada ekspresi. Ada di bahan bacaan yang sudah saya bagi. Silakan dibuka. Baik di dalam kajian literaturnya ada di situ, di internet silakan dibuka dan saling bertukar pikiran. Adanya kolaborasi satu sama lain. Sudah paham? Kalau ada yang kurang mengerti nanti boleh ditanya. Jangan sudah. Ya, sudah paham tidak? Bagaimana kelompok 2? Bagaimana, Nak? Sudah kalian terima LKPD kalian? Bagaimana LKPD kalian mengerti apa yang saya sampaikan tadi? Paham? Di LKPD itu ada 2 tugas yang kalian kerjakan. Yang pertama adalah mengenai struktur organ daripada sistem ekspresi. Yang kedua itu adalah mengenai macam-macam penyakit atau gangguan pada sistem ekspresi. Silakan diskusikan, cari kajian literatur yang berkaitan dengan sistem ekspresi, baik di internet maupun di dalam YouTube, dan share kepada satu sama lain. Kalian ini sedang 5 orang, silakan diskusi, saling bertukar pikiran. Sudah paham? Kalau ada yang kurang mengerti, kurang paham nanti silakan ditanya. Sudah paham kan? Silakan diperbaiki. Bagaimana, Irfan? Masih semangat belajar, nak? Kemarin saya lihat kamu tidak ada motivasi belajar ya, sehingga saya panggil kemarin kemauan kalian. Ya, Irfan. Kamu sih? Irfan. Marga apa kamu, nak? Marga baru. Bagaimana hari ini, nak? Semangat belajar? Semangat belajar. Apa materi kalian hari ini, nak? Sistem ekspresi pada manusia. Sudah terima LKPD mana? Mana LKPD? Sedang dikerjakan. Di dalam LKPD yang kalian kerjakan adalah ada 2 tugas kalian di sini ya. Ada 2. Yang pertama adalah struktur organ daripada sistem ekspresi. Yang kedua adalah macam-macam penyakit atau gangguan pada sistem ekspresi. Sudah mengerti? Sudah paham? Kalau ada yang kurang mengerti, kurang paham nanti, boleh ditanyakan sama Bapak. Dan saya minta di dalam kelompok ini adanya kerjasama, adanya kolaborasi, bertukar pikiran. Jangan hanya sendiri-sendiri mengerjakan. Kalau boleh berikan pendapat, berikan saran, berikan masukan. Sudah paham ya? Semangat belajar sih. Oke, Irfan? Bagaimana dengan saya?
sudah terima LKPD Muna, sudah kamu tulis nama-nama anggota. Bagaimana dengan tugas LKPD? Apakah kalian sudah paham mengerti? Sudah paham. Apa materi kalian ini? Sistem ekspresi pada manusia. Sistem ekspresi pada manusia. Di dalam LKPD ada dua tugas yang kalian kerjakan. Kedua itu yang pertama adalah mengenai struktur dan fungsi organ daripada sistem ekspresi. Yang kedua adalah macam-macam penyakit atau gangguan pada sistem ekspresi. Termasuk penyakit. Ini sangat-sangat berpengaruh di dalam kehidupan manusia. Makanya ini sarankan kita supaya menjaga yang namanya kesehatan, terutama di dalam meminum air bersih. Sebanyak berapa? 18 per. Di dalam LKPD kalau ada yang kurang yang berapa boleh. Dan di LKPD kalau boleh anak kami bekerjasama dalam kelompok dalam ini untuk mencari solusi apa yang menjadi penyebab daripada penyakit yang terdapat pada sistem ekspresi. Yang berikutnya boleh dicari juga di internet, di Google, di YouTube dan lain sebagainya, yang menjadi acuan atau pedoman anak kami dalam mengerjakan LKPD tersebut. Sudah paham? Sudah paham. Silakan dikerjakan di dalam. Kalau ada yang kurang paham nanti boleh. Semangat, ini remaja putri ya. Semuanya dalam kelompok ini saya lihat hanya kalian yang ada dalam kelompok perempuan. Tentu tidak kalah saya selalu belajar. Namun pada pagi hari ini materi yang saya sampaikan saat ini adalah mengenai sistem ekspresi pada manusia. Di dalam LKPD yang saya baca juga ada tugas pertama di situ, ada dua yang perlu kalian bahas, yang perlu kalian diskusikan dalam kelompok. Yang pertama adalah mengenai struktur organ sistem ekspresi. Yang kedua adalah mengenai macam-macam penyakit atau gangguan pada sistem ekspresi. Untuk mengerjakan LKPD, silakan dicari di YouTube, di internet, atau di kajian literatur, atau di buku referensi yang lain. Seperti buku kita itu bisa dicari situ, ada bahan buku. Bisa kita pedomani untuk mengerjakan LKPD. Kalau ada yang kurang jelas nanti kurang paham, yang mengerti, silakan kerjakan bersama tim anggota. Jangan lupa juga di LKPD tulis nama anggota kelompok. Silakan dikerjakan.
Ya, 5 menit lagi ya, kita mau presentasikan masing-masing kelompok. Saya minta nanti kelompok yang presentasi ada 2 kelompok. Ada kelompok yang pertama nanti kelompok 5 dan kelompok 1. Saya masih memberikan waktu 5 menit lagi untuk berdiskusi, membahas materi yang perlu kalian presentasikan nanti pada materi yang ada di LKPD. Saya juga nanti silakan ya. Dikatakan bahwa harus kita mengetahui apa pengaruh pola hidup kita, apa pengaruh pola hidup. Kenapa bisa kita mengalami contohnya penyakit sirosis hati, gimana ya? Infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih rata-rata kita harus mengalami penyakitnya karena kita menahan daripada ketika kita menggunakan preskripsi, berarti otomatis terinfeksi saluran itu masuk ginjal dan berada usus. Maka kalian kayak contohnya kita gagal apa ada teknologinya untuk mencegah daripada penyakit tersebut. Ayo kalian diskusikan. Karena kebiasaan konsumsi. Ada materi kita yang saya sampaikan. Silakan baca, cari kajian literaturnya, dan silakan cermati. Boleh tukar pendapat satu sama lain. Lihat apa yang menjadi tugas LKPD. Kita akan kerjakan. Ya. Bagaimana kelompok 5? Sudah siap? Kita berikan waktu ya, sekitar 3 menit lagi ya. Bagaimana siap? Bagaimana siap? Siap tidak?
3 menit lagi kita berikan waktu untuk menampilkan daripada hasil diskusi. Saudara ya. Nah, penyakit juga itu ya. Penyakit yang terdapat pada siswa SD itu cuci darah. Pernah kalian dengar cuci darah? Nah, kan? Itu cuci, kalau dikatakan cuci darah lagi itu sangat berbahaya. Hanya 2 kemungkinan, hidup atau mati. Itu juga banyak pengeluaran, baik kebutuhan, biaya juga sangat-sangat luar biasa. Sangat besar biayanya. Kalau dikatakan orang itu cuci darah, itu biayanya besar. Dan secara rutinitas, kalau sempat berhenti mencuci darahnya, berarti dia mengalami 2 kemungkinan, hidup atau meninggal dunia. Bisa bilang
Baik, kita berikan kesempatan buat kelompok 5 untuk mempresentasikan daripada hasil LKPD yang sudah mereka kerjakan. Kami berikan kesempatan kepada kelompok 5 untuk tampil. Oke, baik teman-teman semua, saya sapa kita semua selamat pagi. Sekali lagi, selamat pagi semuanya. Oke teman-teman semua, di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang LKPD yang telah dibagikan kepada kita semua. Jadi sebelum itu terlebih dahulu kami perkenalkan kami depan ini, saya sebagai moderator Mas Agus Manuwaru. Dan saya penyanyi pertama yang bernama saya penyanyi ketiga bernama Profesor Tika Tiani. Saya penyanyi kedua yang bernama Lexi. Oke teman-teman semua, itulah perkenalan singkat dari kami dan saya mohon perhatiannya karena kami akan mempresentasikan hasil kami. Langsung saja kepada penyanyi pertama kami persilakan. Baik teman-teman, di sini saya penyanyi pertama akan menyampaikan hasil presentasi kami, yaitu tentang menganalisis struktur dan fungsi organ ekspresi, yaitu yang pertama fungsi ginjal. Fungsi ginjal yaitu pengeluaran zat-zat organik, misalnya urin, asam urat, kreatinin, amonia, serta produk penguraian hemoglobin dan hormon. Kedua, fungsi hati, yaitu menghasilkan zat empedu. Baik, dilanjutkan oleh penyanyi kedua. Baik, saya akan melanjutkan presentasi kami, yaitu fungsi paru-paru, yaitu pertukaran gas O2 dan CO2. Yang keempat yaitu fungsi kulit, ekspresi yaitu mengeluarkan lemak dan keringat yang mengandung air, garam, urin, serta ion-ion seperti Na. Yang kedua itu melindungi tubuh. Baik, akan dilanjutkan oleh teman kami. Baik teman-teman, saya tentang macam-macam penyakit dan pada sistem ekspresi yang perlu kita ketahui atau kita waspadai. Yang pertama itu sirosis hati. Yang kedua, beralkohol secara berlebihan. Dan yang kedua, infeksi saluran kemih. Penyebab saluran kemih ini disebabkan oleh bakteri dari usus besar. Salah satunya adalah Escherichia coli. Sekarang dilanjutkan oleh Baik, saya akan membacakan zat kimia pembentuk kristal dalam urine, yaitu asam urat dan asam urat, kalsium fosfat dan kalsium oksalat. Yang keempat, radang usus besar disebabkan adanya malfungsi atau kelainan dari sistem kelainan tubuh. Kami kembalikan kepada Oke teman-teman semua, demikianlah penjelasan singkat dari kami.
Dan sekarang kami buka sesi diskusi. Jika ada yang masih kurang mengerti, kami persilakan. Ya, dari kelompok 5 telah menjelaskan atau telah mempresentasikan daripada hasil LKPD mereka ini sangat menarik sekali. Berikan tepuk tangan dulu buat mereka. Namun kelompok 5 ini mereka memberikan kesempatan buat anak kami untuk memberikan saran, masukan dan bentuk juga pertanyaan boleh diberikan kepada kelompok 5. Kepada kelompok yang lain diberikan kesempatan. Ya, berikan. Siapa yang bertanya? Oke, baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 4 ingin memberikan satu pertanyaan sesuai dengan kalian, yang dimana telah kita bahas tadi beberapa faktor atau macam-macam penyakit pada sistem ekspresi. Jadi dari kami di sini coba jelaskan salah satu contoh macam-macam penyakit pada sistem ekspresi dan apa saja kaitannya dengan teknologi. Maksudnya kayak berikan contoh itu, terus teknologi apa yang dapat digunakan. Sekian, terima kasih. Oke teman-teman semua, kami akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan teman teknis saya, yang dimana pertanyaannya adalah memberikan satu contoh penyakit dari sistem ekspresi dan apa teknologi yang dapat menyembuhkannya. Nah, salah satu contoh penyakit yang telah kami cari di sini yaitu gagal ginjal. Nah, gagal ginjal ini dapat disebabkan karena satu ginjal dan ataupun dua ginjal tidak dapat berfungsi dengan baik. Nah, ketika ginjal kita tidak dapat berfungsi dengan baik, maka menyebabkan yang disebut dengan gagal ginjal tadi. Nah, contoh ataupun teknologi yang dapat menyembuhkannya yaitu ada di halaman 351, yaitu hemodialisis atau yang sering kita kenal yaitu cuci darah. Nah, dengan teknologi ini ataupun cuci darah ini, maka contohnya tadi ada zat yang tidak terkeluarkan dari tubuh kita, maka dengan teknologi cuci darah maka akan bersih kembali. Nah, kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Contoh, ada baju yang sudah kotor ataupun intinya sudah kotor. Namun ketika dicuci ataupun dibersihkan, maka akan bersih kembali. Nah, itu saja jawaban dari kami. Terima kasih. Bagaimana jawaban dari kelompok 5 berterima? Tepuk tangan dulu buat mereka. Masih ada lagi yang mau bertanya? Satu lagi, diberikan kesempatan. Ada tidak? Tidak ada. Berarti sudah paham ya? Baik, kita berikan aplaus kepada kelompok 5 lagi. Kembali ke belakang. Sekarang kita berikan kesempatan juga kepada kelompok 1 untuk menampilkan daripada hasil LKPD mereka yang mereka diskusikan, sehingga apa yang mereka diskusikan nanti sehingga bisa kita dengarkan bagaimana penjelasan daripada LKPD yang sedang mereka kerjakan. Kepada kelompok 1 diberikan kesempatan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan
hasil diskusi kami tentang sistem ekskresi pada manusia. Sebelum kami masuk pada materi, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Saya Bella Sarita Buaya sebagai moderator. Di sebelah saya ada Intan Christine Mendrova sebagai penjelas kedua. Dari samping si Intan ada Melka Eka Putri Jebua sebagai penjelas pertama. Dan di ujung ada Julian Waru sebagai penjelas ketiga. Langsung saja pada materi, yaitu kepada kami teman-teman Melka dipersilakan. Teman-teman, saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi organ ekskresi yang terdapat pada tubuh manusia. Ada 4 sistem ekskresi pada manusia, yaitu ginjal, hati, paru-paru, dan kulit. Ginjal memiliki beberapa struktur. Yang pertama, lobus ginjal. Yang kedua, hilus atau hilum. Yang ketiga, sinus ginjal. Yang keempat, parenkim ginjal. Dan yang kelima, pelvis ginjal atau pelvis renguis. Ada beberapa fungsi ginjal. Yang pertama, satu, pengeluaran zat sisa organik, misalnya urea, asam urat, kreatinin, dan sebagainya. Yang kedua, pengeluaran zat racun. Yang keempat, pengaturan keseimbangan konsentrasi ion penting di dalam tubuh. Dan yang keempat, pengaturan keseimbangan asam basa melalui ekskresi ion hidrogen. Yang kelima, penjaga tekanan darah melalui pengaturan pengeluaran garam dan air. Yang keenam, pengaturan produksi sel darah merah. Yang ketujuh, pengendalian konsentrasi nutrisi darah. Dan yang kedelapan, mengubah vitamin D negatif menjadi vitamin D aktif. Yang kedua yaitu hati. Hati memiliki 5 struktur. Yang pertama, lobus hati. Yang kedua, sel-sel khusus. Yang ketiga, proses pemecahan hemoglobin. Yang keempat, pengelolaan zat besi. Yang kelima, pembentukan bilirubin dan biliverdin. Ada juga fungsi dari hati. Yang pertama, menyimpan glikogen, lemak, zat besi, zat tembaga, serta vitamin A, D, dan B12. Yang kedua, mengaktifkan vitamin D yang dilakukan bersama-sama dengan ginjal. Yang ketiga, fagosit bakteri yang dilakukan oleh makrofag atau sel Kupfer. Yang keempat, degrasi hormon insulin dan beberapa hormon lainnya. Yang kelima yaitu degrasi amonia menjadi urea. Dan yang ketiga yaitu paru-paru. Ada beberapa struktur paru-paru. Yang pertama, bronkus dan bronchiolus. Yang kedua, alveoli. Yang ketiga, kapil darah. Yang keempat, pleura. Fungsi dari paru-paru yang pertama, pertukaran gas. Yang kedua, pembersihan udara. Yang ketiga, pertahanan tubuh. Yang keempat, pengaturan pH darah. Yang kelima, menghasilkan angiotensin. Yang kelima yaitu kulit. Kulit memiliki 3 struktur. Yang pertama yaitu epidermis. Yang kedua, dermis. Dan yang ketiga, hipodermis. Ada beberapa fungsi kulit, yaitu ada 5. Yang pertama, ekskresi, yaitu mengeluarkan lemak dan keringat yang mengandung air, garam, urea, serta ion-ion. Yang kedua yaitu perlindungan, yaitu melindungi tubuh dari mikroorganisme, radiasi sinar matahari, iritasi kimia, dan gangguan mekanik. Yang ketiga yaitu pengaturan suhu badan oleh kelenjar keringat dan pembuluh darah. Yang keempat yaitu metabolisme, yaitu melintesis vitamin D dengan bantuan sinar matahari. Dan yang kelima yaitu komunikasi, yang penerimaan stimulus lingkungan oleh reseptor kulit. Sekian penjelasan dari saya, kembalikan kepada moderator. Baik teman-teman, itulah yang menjadi pembahasan pertama tentang sistem ekskresi pada manusia. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang penyakit-penyakit dan penyebab yang ada pada sistem ekskresi manusia. Pada kedua tadi silakan. Baik teman-teman, di sini saya akan menjawab pertanyaan kedua, yaitu apa yang menyebabkan penyakit. Yang pertama, sirosis hati. Kedua, infeksi saluran kemih. Ketiga, batu ginjal. Dan yang terakhir, radang usus besar.
besar. Yang pertama penyakit sirosis hati. Jadi teman-teman, yang menyebabkan penyakit ini yaitu kita mengonsumsi alkohol dan juga sering mengonsumsi obat-obat yang memiliki dosisnya tinggi, sehingga obat-obat tersebut memiliki efek besar bagi tubuh kita dan memicu penyakit hati, yang memicu penyakit sirosis hati. Dan yang kedua yaitu penyakit infeksi saluran kemih. Jadi teman-teman, yang menyebabkan penyakit saluran infeksi kemih ini yaitu bakteri-bakteri yang terdapat pada air, sehingga bakteri tersebut masuk melalui uretra ketika sedang kita buang air kecil. Dan penyakit ketiga yaitu batu ginjal. Penyakit batu ginjal ini disebabkan oleh mengerasnya kandungan garam dan mineral di dalam organ tubuh tersebut hingga berbentuk menyerupai batu. Dan batu ini kenapa bisa ada dalam tubuh kita? Karena tubuh kita ini kurang mengonsumsi banyak air. Dan penyakit terakhir yaitu radang usus besar. Jadi teman-teman, penyakit ini belum diketahui secara pasti apa yang menyebabkannya, tapi memiliki beberapa faktor yang menyebabkan penyakit ini. Yang pertama itu keturunan lingkungan, dan yang kedua gangguan sistem kekebalan imun tubuh. Jadi teman-teman, kita sangat penting ya untuk menjaga kekebalan tubuh, karena sehingga virus dan bakteri yang terdapat pada lingkungan itu tidak mudah terjangkit di dalam tubuh kita. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik teman-teman, itulah yang menjadi penjelasan kami tentang LKPD yang telah diberikan kepada kami. Selanjutnya, jika teman-teman memiliki pertanyaan atau kritik maupun saran, kami berikan kesempatan. Ya, nama saya Jeffrey. Pertanyaan kami di sini, apa saja organ-organ sistem ekspresi? Terima kasih pertanyaan dari teman-teman TV. Baik, saya akan menjawab pertanyaan itu. Ada 4, yaitu yang pertama ginjal, kedua hati, ketiga paru-paru, dan keempat yaitu kulit. Terima kasih. Baik, jika ada pertanyaan dari teman-teman yang lain juga, kami silakan. Saya memberikan pertanyaan mengenai apa perbedaan dan fungsi dari dua jenis kulit dalam sistem ekskresi pada manusia. Iya. Baik, terima kasih pertanyaan yang telah diberikan oleh teman-teman Indonesia. Di sini saya akan menjawab pertanyaannya, yaitu apa yang dimaksud dengan epidermis dan apa perbedaan dan fungsinya. Yang pertama yaitu kulit epidermis. Epidermis ini adalah lapisan terluar kulit yang terumata tersusun atas sel-sel epithelium mati dan terus-menerus terlepas dan jatuh. Sel-sel baru menurun ke atas dari lapisan-lapisan di bawah, menggantikan sel-sel yang hilang. Ketebalan epidermis menentukan ketebalan kulit. Jadi kulit epidermis ini kulit mati pada manusia itu kulit paling terluar kita. Yang kedua yaitu kulit dermis. Dalam dermis terdapat pembuluh darah, akar rambut, dan ujung saraf. Selain itu terdapat pula kelenjar keringat atau yang sering disebut dengan glandula sudorifera, serta kelenjar keringat yang disebut dengan glandula sebacea yang terletak dekat akar rambut dan berfungsi meminyaki rambut. Oke, sekian dari kami. Tidak ada lagi yang perlu ditanyakan kalau sudah paham semua materi yang mereka sampaikan di dalam hasil LKPD mereka, maka kita berikan aplaus kepada mereka. Karena tidak ada lagi, kepada kelompok 1 disilakan pulang. Silakan perhatikan. Kita melihat tadi, menyaksikan hasil-hasil daripada LKPD dan sudah dipresentasikan
baik dari kelompok 5 dan juga kelompok 1 sangat menarik sekali. Tepuk tangan buat mereka. Namun di dalam saya melihat tadi, saya menganalisis dari presentasi anak kami ada kekurangan dan juga ada kelebihan. Yang pertama yang saya lihat ada kekurangan yang tadi ketika menjelaskan ada anak kami yang ketawa-ketawa gitu ya. Tetapi saya tegaskan kalau anak-anak kami mempresentasikan atau menjawab pertanyaan daripada pertanyaan yang telah disajikan atau yang telah diberikan harus fokus dan harus respon, ya, harus respon apa yang mereka pertanyakan dan juga penjelasan daripada materi yang akan disampaikan. Yang menjadi kelebihannya, saya lihat tadi anak kami sangat menguasai daripada materi ini, ya, sangat menguasai. Sekarang sudah kita minta tadi semuanya sudah bagus, sudah mantap, sudah sangat luar biasa pemahaman daripada materi dan juga presentasi kami dari masing-masing kelompok. Namun saya tegaskan supaya ditingkatkan lagi lah cara penyajian atau presentasi di dalam kelompok masing-masing. Yang berikutnya saya minta kepada kami untuk menyimpulkan daripada hasil materi yang kita sampaikan hari ini. Apa kesimpulan daripada materi yang kita belajar hari ini? Siapa yang menarik kesimpulan kepada kita? Yang memberikan kesimpulan? Ya. Silakan Masa Kelurahan, ini sangat luar biasa masa ini ya. Tepuk tangan dulu sama Masa Kelurahan. Oke teman-teman semua, dan di sini saya akan mencoba menarik kesimpulan dari materi-materi yang telah kita pelajari. Nah, kesimpulan yang pertama yang dapat saya ambil yaitu tentang pengertian dari sistem ekskresi. Nah, jadi sistem ekskresi ini merupakan salah satu sistem dalam tubuh kita yang berperan ataupun berfungsi untuk mengeluarkan zat-zat atau cairan-cairan yang tidak berguna lagi dalam tubuh kita. Nah, artinya zat-zat itu dikeluarkan oleh organ-organ yang yaitu ada 4, yaitu ada ginjal, ada paru-paru, ada hati dan ada kulit. Nah, 4 organ tersebut masing-masing punya peran tersendirinya. Seperti ginjal, dia berperan mengeluarkan urin, dan kulit kita berperan untuk mengeluarkan keringat. Hati kita juga berperan untuk mengeluarkan zat empedu, dan paru-paru yaitu mengeluarkan CO2. Nah, itu saja kesimpulan yang dapat saya ambil. Terima kasih. Iya, terima kasih kepada Masa Kelurahan. Kalau ada yang perlu lagi ditambahkan kesimpulan dari kelompok 1, diberikan kesempatan kepada kelompok 1. Kelompok 1, ya, si Felda. Baik, saya akan menarik kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Di sini saya telah mempelajari beberapa hal. Yang pertama yaitu tentang pengertian dari sistem ekskresi. Dan juga saya mempelajari 4 organ sistem ekskresi pada manusia, yaitu jantung, hati, paru-paru, dan kulit. Dan saya juga telah mengetahui tadi beberapa struktur dan fungsi setiap organ-organ ekskresi tersebut. Dan yang terakhir yang telah saya pelajari, saya dapat pelajari tadi tentang penyakit-penyakit yang dapat terjadi dalam sistem ekskresi dan cara penanganannya. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Iya, tepuk tangan lagi. Bapak meminta satu orang lagi untuk menyimpulkan daripada materi yang sudah kita pelajari hari ini yang lebih cukup
jelas kepada kami apa saja kesimpulan daripada materi kita hari ini. Kita berikan kesempatan kepada kelompok 4 untuk memberikan atau menarik kesimpulan daripada materi hari ini. Diberikan kesempatan. Terima kasih kesimpulan kepada kami. Kami dari kelompok 4 akan menarik kesimpulan dari materi yang telah kita bahas tadi, yaitu mengenai sistem ekspresi pada manusia dan beberapa faktor penyakit maupun sistem-sistem pada ekspresi pada tubuh manusia. Nah, jadi yang pertama dulu mengenai pengertian sistem ekspresi, yang dimana di sini sistem ekspresi ini adalah pengeluaran zat-zat sisa berupa metabolisme yang tidak berguna lagi di dalam tubuh, dan zat-zat sisa ini jika tidak dikeluarkan dalam tubuh atau dibiarkan tetap menumpuk, maka itu akan meracuni atau berbahaya bagi tubuh. Nah, jadi untuk menghindari masalah akibat zat-zat tersebut, maka ada beberapa jaringan atau sel-sel yang harus berperan untuk mengeluarkan zat-zat tersebut, seperti ginjal, paru-paru, hati, dan juga kulit. Sekian dari kesimpulan kami. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ini kesimpulan daripada materi yang kalian simpulkan itu sangat bagus sekali. Berarti sudah sangat mengerti, sudah paham apa yang menjadi topik-topik materi kita pada sistem ekspresi. Namun saya meminta dulu kepada kami, karena cukup jelas materi kita hari ini sudah selesai, tapi saya meminta dulu LKPD yang sudah dikerjakan ditutup. LKPD yang sudah dikerjakan ditutupkan masing-masing kelompok. Kami telah menentukan LKPD, namun ada soal evaluasi yang saya bagikan nanti. Silakan dikerjakan ini. Soal ini ada 5 soal dalam bentuk pilihan mendadak, tapi soal ini adalah soal individu atau tugas individu. Silakan diterima. Ada tugas kalian uraian, ada pilihan mendadak dan 5. Silakan dikerjakan itu. Besok akan diumumkan. Ini ada tugas kalian, tugas individu, silakan dikerjakan. Soal ini adalah pilihan berban dan ini. Besok disela. Jangan ada yang tidak mengerjakan ya. Harus dikerjakan. Saya bagikan soal evaluasi anak kami yang akan dikerjakan di rumah, akan diserahkan besok. Dan yang menjadi materi kita pada minggu depan adalah mekanisme pembentukan urin. Apa? Mekanisme pembentukan urin. Ingat ya? Mekanisme pembentukan daripada urin pada sistem ekspresi pada manusia. Dan saya harapkan supaya belajar di rumah dan mencari kajian-kajian literatur baik dari bentuk internet,
YouTube, dan juga buku-buku referensi yang berkaitan dengan mekanisme pembentukan kurir pada sistem SKS. Demikianlah pembelajaran kita hari ini, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada anak kami, sangat antusias sekali dalam proses belajar pada saat ini. Karena saya lihat anak kami di dalam ini semua berperan aktif satu sama lain, dan juga adanya kolaborasi dan juga adanya kerjasama baik dalam bentuk tadi mengerjakan LKPD, memberikan pertanyaan, saran, masukan dan lain sebagainya. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, saya meminta anak kami untuk memimpin kita dalam doa penutup pembelajaran kita hari ini. Kami persilakan. Ya. Mari kita berdoa yang dipimpin oleh teman kalian, saya Putri Laun. Kepada anak kami dipersilakan. Oke, baik teman-teman, yang mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, baik kita menjalani dalam nama Tuhan, dan kita berdoa dan beragam dan kita masing-masing berdoa di bawah. Ya Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan atas segala hikmah dan berkat yang kami semua pada hari ini, sehingga mulai dari pagi hari tadi kami memulai aktivitas kami dengan baik dan lancar. Tuhan, terima kasih atas segala berkat kepada kami. Tuhan selalu menjaga dan memimpin kami di setiap aktivitas kami pada hari ini, seperti belajar mengajar biologi pada hari ini. Tuhan, terima kasih juga karena Engkau telah berkati guru kami yang telah mengajari kami dengan baik dan sabar Bapa. Tuhan, terima kasih juga Tuhan memberikan kami kekuatan sehingga kami bisa mempelajari setiap pembelajaran biologi pada hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri aktivitas belajar mengajar kami. Lalu ketilang kami dimanapun kami akan berada di tempat ini setelah pembelajaran ini, sehingga kami bisa mempelajari setiap pembelajaran lain selain biologi Bapa. Tuhan, tanamkanlah segala pembelajaran terhadap dalam otak dan pikiran kami sehingga menjadi bekal bagi kehidupan kami di masa depan yang akan datang. Inilah doa dan permohonan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa ucap syukur. Amin. Baik, demikianlah pertemuan kita. Saya sapa kita semua. Selamat pagi.